Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Rabu 3 September 2025. Hari ini kita mau merayakan peringatan wajib Santo Gregorius Agung, Paus dan Pujangga Gereja. Gregorius lahir pada tahun 540 di Roma. Ia lahir dari kalangan keluarga bangsawan. Keluarga mereka adalah penganut ajaran Kristiani yang saleh. Sebagai anak bangsawan, Gregorius mendapat pendidikan terbaik. Ia dikenal sangat cerdas dan berprestasi bahkan dalam usia yang masih amat muda. Di usianya yang masih belia, Gregorius diangkat menjadi prefektur, yakni wali kota di Roma. Ketika ayahnya meninggal, Gregorius sangat sedih dan ia tersadarkan akan kefanaan dunia ini. Maka Gregorius memutuskan untuk menjalani hidup religius. Ketika Paus wafat, diakon Gregorius dipilih untuk menggantikannya, namun ia menolak. Namun semua orang hanya menginginkan Gregorius untuk menjadi Paus. Dan selama 14 tahun, Gregorius memimpin gereja dengan luar biasa. Walau kesehatannya tidak prima, Gregorius merupakan salah seorang paus terbesar dalam sejarah gereja. Maka ia disebut Agung, Gregorius Agung. Ia menulis banyak buku dan juga merupakan seorang pengkhotbah yang ulung. Ia mengubah, mengumpulkan dan membukukan lagu-lagu liturgi. Hingga sampai saat ini nyanyian liturgi tersebut masih lestari yang kita kenal dengan sebutan lagu-lagu Gregorian. Gregorius punya tagline bahwa dirinya hanyalah hamba dari para hamba Allah. Servus servorum Dei. Santo Gregorius wafat pada tanggal 12 Maret tahun 604. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas 4 ayat 38 sampai dengan 44. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan mengutus aku memaklumkan Injil kepada orang hina dihina dan mewartakan pembebasan kepada para tawanan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas, dimuliakanlah Tuhan. Setelah meninggalkan rumah ibadat di Kapernaum, Yesus pergi ke rumah Simon. Adapun ibu mertua Simon sakit demam keras dan mereka minta kepada Yesus supaya menolong dia. Maka Yesus berdiri di sisi wanita itu lalu menghardik demamnya. Segera penyakit itu meninggalkan dia. Wanita itu segera bangun dan melayani mereka. Ketika matahari terbenam, semua orang membawa kerabatnya yang sakit kepada Yesus. Ia meletakkan tangan atas mereka masing-masing dan menyembuhkan mereka. Dari banyak orang keluar juga setan-setan sambil berteriak, "Engkaulah anak Allah." Tetapi dengan keras Yesus melarang mereka berbicara karena mereka tahu bahwa ia Mesias. Ketika hari siang, Yesus berangkat ke suatu tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mencari dia. Ketika menemukannya, mereka berusaha menahan dia supaya jangan meninggalkan mereka. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Juga di kota-kota lain aku harus mewartakan Injil, sebab untuk itulah aku diutus." Dan ia mewartakan Injil dalam rumah-rumah ibadat di Yudea. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom. Saya sungguh kagum dengan semangat para misionaris yang meninggalkan tanah kelahiran mereka untuk mewartakan kabar sukacita. Sebut saja almarhum Romo Geraldus Kuhlman SJ. Ia meninggalkan tanah kelahirannya di Belanda untuk mengabdikan seluruh hidupnya pada pewartaan Injil hingga wafat di bumi pertiwi.
Romo Geraldus Kulman dulu adalah pembimbing rohani saya waktu di seminari. Istimewa sekali. Romo Franz Manyi Suseno meninggalkan kebangsawanannya dan kastil megahnya di Jerman untuk menjadi misionaris dan mengambil nama Manyi Suseno. Wow, teladan yang sungguh luar biasa. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, berita tentang Yesus yang mengajar dengan penuh kuasa dan membuat berbagai mukjizat di Kapernaum membuat banyak orang terpesona dan menginginkannya untuk stay, untuk tetap tinggal selamanya bersama dengan mereka. Namun Yesus tidak mau terjerat dengan popularitas diri hingga melekat pada suatu komunitas. Dalam firman dikisahkan, setelah Yesus menyembuhkan ibu mertua Simon, dan saat sore Yesus menyembuhkan orang banyak dan mengusir roh jahat, keesokan harinya, ketika hari siang, Yesus berangkat ke suatu tempat yang sunyi. Sementara orang banyak mencari-cari dia. Dan ketika menemukannya mereka berusaha menahan dia supaya jangan sampai Yesus meninggalkan mereka. Orang-orang di Kapernaum ingin memonopoli Yesus hanya untuk mereka saja. Namun Yesus tidak mau melekat dan terikat di suatu tempat. Ia berfirman, juga di kota-kota lain aku harus mewartakan Injil. Untuk itulah aku diutus. Istimewa sekali. Firman ini menggarisbawahi sebuah tugas perutusan sejati untuk mewartakan Injil tanpa menjadi pribadi yang terikat dan melekat di suatu tempat. Maka kapanpun saya diutus ke tempat lain, selalu jawabannya, ya, saya siap. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, dalam hidup ini ada satu penyakit yang membuat kita tidak berkembang, yakni melekat di dalam zona nyaman. Kita enggan untuk keluar dari zona kenyamanan kita dan kemapanan kita. Karena kita terlalu asik, terlalu enak di dalamnya. Paus Fransiskus dalam ensiklik Evangelii Gaudium di artikel 49 ia mengatakan hal ini. Saya lebih suka gereja yang memar, terluka dan kotor. Karena telah keluar di jalan-jalan daripada gereja yang sakit. Karena menutup diri dan nyaman melekat pada rasa amannya sendiri. Saya tidak menginginkan gereja yang berambisi menjadi pusat dan berakhir dengan terperangkap dalam jerat obsesi dan prosedur saja. Mari kita jadikan gereja kita sebagai rumah sakit di medan perang yang memberikan kesegaran karena menjadi oase bagi seluruh umat beriman. Selamat bermenung, Tuhan memberkati kita semua dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.